Oke. Pada pertemuan minggu lalu, kita masuk ke topik peta-peta kerja keseluruhan yang mencakup ada 5 peta kerja, sudah kita bahas. Maka kali ini kita akan membahas peta-peta kerja setempat, hanya ada 2 ya, peta manusia mesin dan peta tangan kiri, tangan kanan. Peta kerja manusia mesin, dari namanya berarti menggambarkan koordinasi antara waktu bekerja dan waktu menganggur dari interaksi antara pekerja dan mesin. Jadi di sini memang ada mesin yang digunakan, sehingga nanti kegunaannya kita bisa merubah tata letak tempat kerja, kita bisa mengatur kembali gerakan kerja, merancang kembali mesin dan peralatan, ataupun menambah pekerja bagi sebuah mesin ataupun sebaliknya. Nah, lambang yang digunakan nanti ada 3. Yang pertama yang diarsir ini menunjukkan waktu menganggur. Oke. Kemudian yang di solid ini menunjukkan waktu kerja independen. Artinya kalau dia bekerja, dia sedang bekerja. Dia sendiri sedang bekerja dan independen, tidak bergantung dengan mesin atau pekerja lain. Kalau ini nanti dicantumkan di mesin, maka mesin itu sedang bekerja tanpa memerlukan pelayanan operator. Nah, adapun ini menunjukkan kerja kombinasi, jadi antara pekerja-pekerja atau pekerja mesin sedang bekerja bersama, atau mesin memerlukan pelayanan operator. Pada peta manusia mesin, jumlah pekerjanya bisa saja tidak hanya 1. Contoh nih yang paling sederhana, misalkan pekerjaan memotong kaki meja kanan. Nama mesinnya adalah Jigsaw, pekerjanya Hilman, dan ini adalah peta sekarang. Kalau nanti Anda melakukan suatu perbaikan sistem kerja, maka yang Anda centang di usulan. Bekerja ketika dia memotong papan dengan jigsaw, oke ya, maka, maksud saya untuk proses pemotongan papan dengan jigsaw, pekerjanya apa ini? Kombinasi, karena dia memegangi papan. Sedangkan mesin jigsaw-nya melakukan proses pemotongan papan, sehingga ini simbolnya simbol kombinasi. Kemudian membawa papan ke tempat penghalusan. Nah, ketika dia melakukan operasi ini, maksudnya transportasi ya, ini suatu elemen pekerjaan ini, mesinnya menganggur. Ringkasannya, waktu dalam menit seperti tertera di dalam screen. Adalah apa namanya, sama ya seperti tadi, kegunaannya apa, menggambarkan lambang yang digunakan, dan tujuannya apa, seperti itu. Oke. Anda perhatikan pada gambar di layar. Nah, pada saat bekerja memasukkan part, mesin ini juga digunakan ya, occupy. Kemudian pekerja menganggur. Pada saat menganggur, mesin melakukan pemrosesan. Kemudian pekerja mengambil part dari mesin, jadi diambil, mesin juga masih tetap menyala. Ketika dia melakukan inspeksi part, menganggur mesinnya. Kemudian dia introduce pieza, mungkin semacam melakukan operasi lah. Nah, ketika sudah dilakukan perbaikan, Anda perhatikan di sini waktu menganggurnya pekerja cukup banyak. Dari sini kan kita bisa menganalisis tanpa kita perlu mengetahui seberapa waktunya. Dari sini, dari arsirannya ini kan kita, ini ternyata pekerjanya menganggur cukup banyak. Nah, maka kita memiliki usulan. Nah, kita usulan bagaimana untuk mengurangi waktu menganggur pekerja. Mungkin adakah operasi atau elemen pekerjaan yang bisa kita persingkat atau kita pindahkan. Oh, ternyata ada. Nah, ini usulannya. Jadi, inspect part ini bisa dipindahkan. Dalam kasus ini ya, nanti bergantung pada situasi di lapangan dan kondisinya, inspect part ini bisa dipindahkan ke atas. Jadi, saat mesin melakukan pemrosesan, si pekerja bisa sambil melakukan inspeksi part. Nah, sehingga waktu menganggur jadi berkurang. Oke. Nah, kegunaannya salah satunya adalah kita bisa menghitung rasio mesin pekerja.
Kalau durasi mesinnya lama, maka pekerja dapat mengoperasikan lebih dari satu mesin. Atau seperti tadi, pekerja dapat melakukan operasi yang lain, inspeksi part, seperti tadi gambar sebelumnya. Kemudian banyaknya mesin yang dapat dikendalikan ditentukan dengan menghitung rasio mesin pekerja. Caranya bagaimana? Siklus waktu mesin dibagi dengan waktu siklus pekerja. Nanti akan menghasilkan dua kemungkinan. Seandainya jika rasio 7,6, itu berarti pekerja dapat menangani 7 atau potensial 8 mesin. Rasio ini harus ditentukan pada siklus yang tetap. Namun sayangnya saya belum ada contoh soal ya untuk pembahasan ini. Mungkin kalau saya menemukan contoh yang tepat akan saya berikan di pertemuan ini. Selanjutnya yang terakhir adalah peta tangan kiri dan tangan kanan. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Tidak mau lanjut. Ya, lanjut bisa ya? Lanjut. Peta tangan kiri tangan kanan atau disingkat dengan PTKTK, left right hand chart. Nah, Anda review lagi materi pada pertemuan kedua tentang analisis operasi dan prinsip ekonomi gerakan yang apa? Tentang peletakan ya, pada untuk pekerjaan perakitan. Peletakannya bagaimana? Diingat lagi. Kalau itu sering digunakan, kemudian atau berat, maka kita letakkan di jangkauan normal. Kalau jarang digunakan, maka bisa kita letakkan di jangkauan maksimum. Ini untuk pergerakan horizontal. Adapun untuk pergerakan vertikal seperti ini. Sedangkan kalau pekerjaan itu berupa assembly, perakitan, barang yang akan di-assembly, part-partnya kita letakkan dekat ya, terutama di depan dari pekerja. Oke, kegunaan PTKTK pada dasarnya adalah dari namanya aja kelihatan ya, menggambarkan apa yang dikerjakan oleh tangan kiri dan tangan kanan. Dengan demikian kita tahu tangan kanan berapa lama bekerja dan menganggurnya, begitu pula dengan tangan. Hanya apa? Alat untuk menganalisis dan memperbaiki tata letak suatu stasiun kerja, kemudian menyeimbangkan gerakan kedua tangan dan mengurangi kelelahan, menghilangkan atau mengurangi gerakan yang tidak efisien dan tidak produktif sehingga akan bersingkat waktu kerja, dan terakhir untuk melatih pekerja baru dengan cara kerja yang ideal. Pertanyaan saya, lebih sering kita menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Oh, saya jawab, sebut nama, sayang. Intan. Oh, bareng. Tangan kiri. Barengan Bu, iki Bu. Barengan, oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Wes dua anak itu nggak usah jawab. Coba yang lainnya. Pertanyaan kedua. Kekuatan tangan kiri dan tangan kanan. Sebentar. Kekuatan tangan kiri dan tangan kanan lebih kuat mana? Kanan. Tangan kanan, Bu. Intan Nurjana. Intan jawab benar. Kan gak oleh jawab yo. Kanan. Intan itu jawab terus kok. Kanan. Satu, Bu. Kanan. Rere. Kanan. Kekuatan tangan kanan. Oke, sekarang apakah kekuatan tangan kiri bisa dilatih seperti tangan kanan? Tidak. Bisa. Saya jawab bisa, siapa itu salah satu? Aris, Bu. Ziza, Bu. Ruli. Aduh, kabeh absen, bingung aku. Siapa itu? Aris, Bu. Ya, jadi kekuatan tangan kiri itu bisa dilatih seperti kekuatan tangan kanan. Pada saat Anda lahir, ya cetakon ya lahir. Kira-kira kekuatan tangan kiri dan tangan kanan itu sebenarnya sama pada saat kita terlahir di dunia. Hanya karena Anda dibiasakan menggunakan tangan kanan, maka kekuatan tangan kanan seolah-olah lebih kuat daripada tangan kiri. Pada dasarnya bisa dilatih. Contoh paling gampang itu adalah kalau non sewu ya, kalau misalkan kita lihat orang yang disabilitas, dia kan nggak punya tangan, ya kan? Dia bisa melatih kakinya kan untuk mengerjakan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh tangan. Nah, begitu juga dengan Anda, sebenarnya kaki Anda juga bisa dilatih untuk melakukan pekerjaan seperti itu.
Hanya memang kita tidak membiasakan. Oke ya. Sekarang contoh PTKTK untuk perakitan ergoracer. Silahkan disimak gambar lebih jelasnya ada di materi yang sudah saya upload minggu lalu. Di sini ada 15 part yang akan dirakit. Kemudian tambahannya ini 16 si operatornya dan lem. Jadi kalau mau membuat peta tangan kiri tangan kanan, memang sebaiknya dibikin layoutnya. Yang mau dirakit itu letaknya ada di mana Anda gambarkan secara detail seperti ini. Nah, lalu yang dikerjakan oleh tangan kiri, misalkan gini, menjangkau komponen empennage ya, atau komponen nomor berapa yang nomor 14, jaraknya 5,7 cm. Pada saat tangan kiri menjangkau komponen empennage, apa yang dilakukan tangan kanan? Tangan kanan menjangkau lem. Nah, jadi di analisis detail ya, di breakdown menjadi detail seperti itu. Oke, saya akan berikan contoh yang lain. Materi ini juga sudah saya share ke Anda cek. Ini adalah modul praktikum perancangan teknik industri punya Undip. Kalau yang minggu lalu kan yang punyanya Untirta. Anda simak di bagian peta tangan kiri tangan kanan sekitar halaman. Nah ini. Peta tangan kiri, tangan kanan. Ini adalah produk perakitan Tamiya. Nah, perhatikan di sini. Di layar tampak tidak? Tampak, Bu. Tampak peta laporan praktikumnya, kan? Iya, Bu. Oke. Nah, di bawahnya merupakan tabel peta tangan kiri dan tangan kanan. Ini ada 34 operasi. Oke. Nah, di sini elemen kerjanya misalkan operasi memasang gear kecil ke chassis. Apa yang dikerjakan oleh tangan kanan dan apa yang dikerjakan oleh tangan kiri, ada durasi waktunya. Untuk membuat Tamiya itu sendiri saja, merakit ya, bukan membuat ya, merakit saja itu membutuhkan 34 elemen operasi yang Anda harus bikin detail peta tangan kiri, tangan kanannya. Lalu kegunaannya apa ya? Akhirnya kita jadi tahu apa yang tangan kiri berapa, tangan kanan 3 menit 44 detik, tangan kiri 2 menit, waktu akhir dan segala. Dari sini kita jadi tahu persentase keseimbangan tangan kiri dan tangan kanan bekerja lebih banyak daripada tangan kiri. Dan juga bisa dihitung efektivitas dan inefektivitas setiap tangan. Dari situ nanti kita bisa melakukan perbaikan. Oh, beban kerja tangan kanan lebih berat daripada tangan kiri. Memang dalam PTKTK, salah satu goalnya itu adalah mengurangi beban kerja tangan kanan. Kalau bisa memang dipindahkan ke tangan kiri. Atau kalau kita menggunakan analisis prinsip ekonomi gerakan di pertemuan sebelumnya, kalau bisa pakai kaki ya pakai kaki. Sebenarnya seperti itu. Ya, kenapa ya? Karena mengurangi kelelahan, dan untuk mengurangi kelelahan, kemudian juga tangan kanan kan selain dilakukan di tempat kerja, dia masih juga digunakan untuk aktivitas sehari-hari, sehingga sebisa mungkin dikurangi bebannya. Nah, sama seperti tadi, kita perlu membuat layout-nya terlebih dahulu. Oke, ada pertanyaan? Bu, mau tanya, Bu. Siapa iki? Hanifatul Sa'diyah. Siapa panggilanmu, lupa aku? Iva. Oh, Iva. Apa, Fa? Ini, Bu, kemarin kan saya habis ngerjain tugas dari sampean, kan lihat banyak referensi. Lah itu saya itu sedikit tertarik dengan simbol buat G sama H itu loh, Bu. Kok sama-sama megang, cuma simbolnya kan beda. Itu penjelasannya bagaimana? Oh, itu, kalau Bu. grab sama hold ya? G. Oke. Itu sedikit membingungkan, Bu. Aku harus buka lagi, nanti waktunya habis. Coba kamu WA saya habis ini. Nah, nanti tak terangkan, tapi kalau memang informasinya itu bisa di-share ke satu angkatan, nanti saya buatkan perbedaannya ya, untuk menunjukkan perbedaannya. Oke ya, soalnya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ini loh. Nah, mungkin teman-teman bisa menerangkan? Teman-temannya bisa menerangkan? Belum ada. Lagi menyimak, Bu. Sing duwe tak engkone enak, Mas. Cuma Diurus.
Bu. Grab sama hold itu agak beda. Ini Grab sama hold kan? Grab itu bukannya menjangkau, hold memegang. Maksudnya G sama H kan ini? Nggih, Bu. Itu Bu, kalau menjangkau kan itu Bu, TE atau RI. Reach. Nah. Oke. Saya pause sebentar ya. Jam Ya. 12 ya, Bu ya. Hah? Bu, saya mau tanya. Hah? Siapa ini? Dedek Uus, Bu. Ya, Uus lapo Uus. Uus. Kalau semisal dalam satu kegiatan kita bisa melakukan Dalam satu kegiatan bisa melakukan apa, Uus? Ibu, saya mau tanya, kalau kan kemarin tugas saya itu di daftar terbliknya itu ada satu kegiatan, tapi saya lakukan dua kegiatan secara bersamaan. Bisa tak? Misalnya apa? Di sini kan kemarin saya kan NIM 4, Bu, jadi gerakannya itu mengambil. Di saya itu keterangannya mengambil itu memegang sama membawa. Itu bagaimana? Ya sudah. Kamu gabung aja dulu enggak apa-apa. Nanti kamu beri catatan ya. Saya belum ngoreksi lagi soalnya ya. Oke. Memegang sekaligus. Sebenarnya dalam prinsip ekonomi gerakan memang sebisa mungkin kita menggabungkan dua gerakan memang untuk menghemat waktu. Secara prinsip memang diperbolehkan. Ibu, terima kasih. Kamu coba aja kerjakan sebisanya. Yang ini kan nggak ada. Pada dasarnya kalau menganalisis ya, misalnya gini, prinsipnya umumnya gini. Kalau Anda bikin peta kerja atau dalam kuliah perancangan sistem kerja, itu nggak ada benar, nggak ada salah mutlak, itu nggak ada. Nanti makanya setiap orang itu bisa beda-beda bergantung pada asumsi dia. Selama itu masuk akal, oke. Justru nggak masuk akal kalau semua jawabannya sama. Nah, misalkan Uswatun jawab, kok jawabannya plek ambek Intan, ambek Fada, itu malah nggak masuk akal. Ini serius. Kalau iya, justru malah nggak masuk akal. Karena Ringin re, aja plek-plek jawabane. Ya, makanya. Ayo. Plagiatisme, Bu. Pinter-pinter ngedit. Karena nggak logis. Referensianku sing pinter. Wes aja eker-eker. Udah ya. Akhiri dulu ya. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.